Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang ilmu akidah dasar. Dasar-dasar ilmu akidah yang seharusnya seorang muslim itu mengetahuinya untuk ia yakini agar ia bisa selamat di dunia dan juga selamat ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar berkenaan dengan sebuah hadis yang panjang yang mana menerangkan di hadis itu bahasanya seseorang eh, akan ditanya ketika dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang meninggal itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tiga pertanyaan, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Jawaban dari tiga pertanyaan ini harus kita siapkan dengan benar-benar agar kita selamat dari fitnah kubur. Orang beriman akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk menjawab. Sedangkan orang kafir akan berkata, aku tidak tahu. Yang dengannya dia disiksa di kuburannya sebelum ia disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan kepedihan. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan secara sahih dalam hadis yang panjang, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Kemudian kami pun sampai ke dalam kuburnya. Ya, saya bukakan. Kami pun sampai di kuburannya sebelum liang lahatnya digali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami pun mengelilinginya seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Saking tenangnya pada saat itu. Di tangan beliau ada sebatang kayu yang beliau tancapkan ke tanah. Lalu beliau mengatakan dengan mengangkat kepala beliau dan bersabda, mintalah perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Beliau mengatakan dua atau tiga kali. Dalam riwayat Jabir ditambahkan bahwasanya mayit itu benar-benar mendengar suara sandal-sandal mereka ketika mereka berpaling meninggalkannya. Ketika itu dikatakan kepadanya, ya fulan, man rabbuk? Siapa Tuhan? Wa madinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyuk? Siapa nabi? Hanad berkata, kemudian dua malaikat datang kepadanya, lalu mendudukannya. Keduanya berkata, man rabbuk? Siapa Tuhan?
Orang mukmin, ya mayit yang mukmin menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, Madinuk, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Kemudian ditanya lagi, siapa lelaki yang diutus kepadamu itu? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana engkau tahu? Kemudian ia menjawab, aku membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, lalu aku beriman dan membenarkannya. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Lalu dikumandangkan dari langit suara, hambaku telah berkata benar. Maka bentangkanlah baginya permadani dari surga. Pakaikanlah kepadanya pakaian dari surga. Dan bukakan baginya pintu menuju surga. Maka datanglah kepadanya kesejukan, wewangi-wangian dari surga. Dibukakan baginya seluas mata memandang. Itu untuk orang yang beriman. Ya. Kehidupannya penuh dengan ketaatan sehingga ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan pertanyaan ini bukan hanya sekedar dihafal, ya. Tapi seorang yang tidak bisa membuktikan dalam praktek kesehariannya dengan amalan-amalan yang utama, maka dia pada saat ditanya ini dia tidak akan bisa menjawabnya. Oleh karenanya perlu disiapkan jawaban daripada tiga pertanyaan ini. Sedangkan orang-orang kafir, ketika disebutkan kepadanya tentang kematian, ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Datang dua malaikat, lalu mendudukannya. Keduanya berkata, siapa Tuhanmu? Man Rabbuk? Ia menjawab, ha, aku tidak tahu. Madinuk, apa agamu? Ha, ha, aku tidak tahu. Ya. Kemudian ditanya lagi, siapa laki yang diutus kepada kalian ini? Hah, aku tidak tahu. Ini awal daripada bencana. Lalu diseru dari langit, ia berdusta. Bentangkan baginya alas dari neraka. Pakaikan padanya pakaian dari neraka. Dan bukakan baginya pintu menuju neraka. Maka datang kepadanya panas dan hembusan api neraka. Kuburnya pun dihimpit hingga tulang-tulang rusuknya saling bertautan. Dalam riwayat Jarir ditambahkan, kemudian diutus kepadanya malaikat yang buta dan bisu, yang membawa palu besar dari besi, yang seandainya dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan menjadi debu. Malaikat itu memukulnya satu kali, yang dapat didengar oleh semua makhluk antara timur dan barat, kecuali jin dan manusia. Maka ia pun menjadi debu, lalu ruhnya dikembalikan lagi, dan seterusnya seperti itu. Sampai datang hari kiamat. Subhanallah. Tiga pertanyaan yang mengerikan yang harus kita siapkan jawabannya dari sekarang dengan amalan soleh. Oleh karena itu, kita harus mengetahui hal-hal yang mendasar yang harus kita yakini dan kita imani agar kita selamat. Kita semua ingin bersama-sama selamat. Oleh karenanya kita saling mengingatkan permasalahan akidah ini, permasalahan tauhid ini. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kecelakaan di dunia, azab yang ada di kubur, dan juga nanti siksa yang ada di akhirat. Oleh karenanya, kita pada kesempatan kali ini bersama-sama mengupas berkenaan dengan tiga pertanyaan di dalam hadis tadi yang menjadi fitnah seorang di dalam kuburnya untuk bisa menyiapkan jawabannya tentang pertanyaan man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, dan siapa nabimu. Perlu kita ketahui bersama. Di hadapan kita, insya Allah yang akan kita bahas bersama, sebuah kitab
yang membahas tentang tiga hal itu yang mudah-mudahan bisa bersama-sama kita pelajari untuk kemudian kita ambil sisi-sisi yang bermanfaat untuk keselamatan kita bersama. Ada sebuah kitab tipis ya, tentang hal ini yang bernama Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita jemahkan ke bahasa Indonesia tiga landasan utama. Dan ini disyarah singkat oleh Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suqub, guru kami yang ada di Qasim, Saudi Arabia. Beliau menyebutkan eh, dalam bahasa Arab ya. Kemudian kami coba terjemahkan untuk memudahkan teman-teman sekalian. Bagi yang ingin membeli bukunya, ini bukunya. Ya. Ini buku karangan beliau, syarah dari Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau menyebutkan di mukaddimahnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta semua sahabatnya. Amma ba'du. Beliau menyebutkan fala yakhfa ala talibil ilm ahammiyah ahamiyatil inayah bimutun al-aqidah. Ya, mempelajari matan-matan akidah adalah suatu keharusan bagi seorang penuntut ilmu dan sudah menjadi kebiasaan nih. Ulama fi biladina, ulama di negeri mereka maksudnya Arab Saudi sini itu mulai belajar akidah mereka dengan kitab yang tipis ya, yang bernama Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana menjelaskan tentang hadis yang kita sebutkan di awal pertemuan tadi berkenaan tiga pertanyaan fitnah seorang di dalam alam kubur. Dimulai dengan kitab itu, kemudian dilanjutkan dengan kitab yang lebih tinggi, yaitu kitab Tauhid, di dalam pengajaran tentang Tauhid ibadah dan akidah wasitiyah, pengajaran Tauhid yang lebih umum, dan kitab-kitab akidah yang lain. Dan kita sama-sama akan pelajari secara singkat ya, eh, penjelasan berkenaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ini cocok untuk dibaca di majelis-majelis, baik baca sekali duduk karena sangat tipis ataupun dalam beberapa kesempatan. Sebelum masuk ke pembahasan yang disebutkan oleh muallif penulis kitab ini, Syekh Al-Mansur Su'qub Hafizahullah Ta'ala memberikan dua pengantar. Yang pengantar pertama tentang penjelasan singkat tentang penulis kitab ini. Ya, jadi penulis kitab ini yaitu Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Barid bin Mushrib At-Tamimi. Beliau dilahirkan di tahun 1115 ya, Hijrah, dan dikenal semenjak kecilnya itu suka terhadap ilmu. Kondisi ketika beliau dilahirkan Jazirah Arab ketika itu diliputi tentang amalan-amalan kesyirikan, bergantung kepada selain Allah, amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Kemudian beliau bergerak mendakwahkan tauhid, memperbaiki akidah yang rusak, melawan kesyirikan baik dengan perkataan, perbuatan, dan dengan penanya menulis kitab-kitab risalah-risalah singkat ya. Dan beliau bersemangat sekali dalam hal ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan manusia dari peribadatan kepada sesama manusia, kepada makhluk, menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayatnya beliau meninggal di tahun 1206 Hijriah dan umurnya 91 tahun. Kemudian dakwah itu diteruskan oleh anak-anak beliau, murid-murid beliau, sampai
sampai sekarang. Eh, di antara kitab dalam akidah yang beliau tulis, salah satunya kitab Tauhid yang berisi 66 bab Tauhid ibadah dan banyak disyarah oleh para ulama. Begitu dan juga kitab Al-Qawaid Al-Arba' risalah kecil yang berisi empat kaidah penting dalam Tauhid ibadah. Kemudian kitab yang akan kita bahas ini Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu kitab yang eh, risalah kecil ya yang disampaikan di sini di Arab Saudi ini kepada orang-orang awam, orang-orang yang jemaah masjid, orang-orang yang ada di pedalaman ya di padang pasir sana ya. Bahkan para ulama juga mendatangi kampung-kampung ya. Jadi di Saudi ini tidak hanya perkotaan, banyak perkampungan yang letaknya jauh dari perkotaan itu didakwai di sana. Ya. Untuk kepentingan apa? Untuk menyelamatkan mereka dari tiga pertanyaan ini agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian pengantar yang kedua berkenaan dengan penjelasan isi kitab. Jadi risalah Al-Usul Thalatha ini itu mengandung penjelasan tentang pengamalan tauhid ibadah disertai pertanyaan yang akan ditanya seorang hamba yang ada di hadis yang dibacakan di depan di alam kubur bersama jawabannya. Pertanyaan tentang man rabbuk, siapa Tuhanmu, ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyyu, siapa nabimu. Secara garis besar ya, eh, kitab ini eh, mengandung 4 poin. Yang pertama, mukaddimah. Mukaddimah pertama penulis menyebutkan tentang 4 perkara, yaitu berkenaan dengan ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Yang beliau ambil nanti dari surat Al-Asr. Ya. Kemudian, mukaddimah kedua berkenaan dengan 3 perkara dan kaidah-kaidah dalam penerapan tauhid ibadah. Kemudian, mukaddimah yang ketiga, beliau menuliskan berkenaan dengan perkara yang berkenaan dengan makna al-Hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan poin yang terakhir, baru beliau menjelaskan tentang al-usul ats-tsalatsah, yaitu pengetahuan seorang hamba akan Tuhannya, akan nabinya, akan agamanya, yang dijelaskan secara rinci, yang disebutkan di dalamnya dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita masuk bersama-sama kenal dengan kitab ini. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah rahimakallah bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Jadi di sini penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Ya, seperti kebiasaan para ahli ilmu. Dan juga beliau mencontoh Al-Quran yang mana setiap suratnya dimulai dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Kemudian juga mencontoh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menulis surat kepada para eh, pembesar, beliau menulis dengan eh, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Apa itu? Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Apa itu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang harus kita ketahui yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Ya, yang memberikan rizki, penguasa langit dan bumi. Yang dengannya setelah mengetahui wajib kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian mengenal nabinya. Ya, siapa namanya, bagaimana keturunannya, berapa lama beliau berdakwah, apa yang beliau dakwahkan. Ya, kita harus mengetahuinya. Kemudian mengenal agama kita, agama Islam, beserta dalil-dalilnya. Jadi hal pertama yang wajib kita pelajari adalah ilmu
yaitu mengetahui kebenaran dan petunjuk dengan dalil. Ya. Karena ketika disebutkan ilmu secara mutlak, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Ya. Ilmu ilmu syar'i yang mengantarkan seorang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kewajiban yang harus kita lakukan pertama kali adalah belajar hukum-hukum tentang agama kita. Untuk apa? Untuk kita menyembah agar kita dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang dicontohkan oleh Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sah seorang beribadah dan dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan kesyirikan, melakukan hal yang tidak diperintah. Oleh karenanya, kita wajib belajar, belajar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya dapat tercapai dengan mengetahui makna dari kalimat yang kita ucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang mana penulis menyebutkan bahwasanya ilmu itu meliputi tiga hal: mengenal Allah, ya, mengenal Allah dalam hal uluhiyah, rububiyah, dan asma dan sifatnya. Kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang Nabi Muhammad SAW itu penghubung antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak diperkenankan seorang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali melalui jalannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang beliau ajari dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita ikuti. Ya. Dalam hal sholat misalnya, dalam ibadah, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah seperti engkau lihat engkau aku sholat. Kita sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan yang akan dijelaskan dalam kitab ini dalam pembahasan yang akan datang berkenaan dengan mengilmui ketiga masalah tersebut. Yang pertama, tadi masalah al al-ilm. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-amalu bihi, yaitu beramal, yaitu menerapkan ilmu ini. Hal yang wajib kita setelah kita mengilmui ya, adalah beramal dengan ilmu. Karena eh, amal adalah buah daripada ilmu tersebut. Karena ilmu yang tidak disertai dengan pengamalan, maka seolah-olah ilmu yang tidak ada faedahnya. Ilmu yang tidak menyebabkan seorang itu selamat, bahkan menjadi musibah baginya. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu tidak seperti orang yang tidak berilmu. Ya. Tidak sama hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tahu? Enggak. Orang yang tahu dia telah tegak hujah baginya. Tidak ada argumen untuk dia bisa terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mengamalkan ilmunya. Bagaimana Yahud? Ya. Allah katakan di surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, orang yang Allah murkai. Yahud yaitu punya ilmu tapi tidak melaksanakan. Kita juga tidak seperti ingin seperti Nasara, ya, waladhdallin, yang sesat, beramal tidak dengan ilmu. Makanya kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yang engkau jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah berilmu, beramal. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, yang ketiga adalah ad-da'wah, ad-da'watu ilaihi. Dakwah yang mengajak orang lain kepada ilmu ini. Setelah kita mengilmui, kemudian mengamalkannya, maka kita berusaha untuk berdakwah mengajak orang lain untuk mendapatkan kenikmatan seperti yang kita dapatkan. Ya. Karena dengan belajar, kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil.
Dan sebagai cintanya kita kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang kita cintai, kita mendakwai mereka supaya bisa mendapatkan kenikmatan seperti yang kita dapatkan. Ya. Kita mendapatkan cahaya kebaikan selayaknya cahaya kebaikan itu tidak cukup berhenti pada diri kita, tapi sampaikan kepada orang orang lain, dakwahkan. Dan ini adalah bentuk syukur kita atas jasa orang yang mengajarkan kita. Orang-orang yang telah berdakwah mengajarkan ilmu ini kepada kita dan kita telah merasakan indahnya mendapatkan kebahagiaan hidup dalam ilmu, dalam beramal dari jasa orang lain, maka kita juga dakwahkan kepada orang lain supaya mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan sebagai syukur kita terhadap orang-orang juga yang orang terdahulu guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita hal kebaikan ini. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat ialah as-sabru 'alal adha fi. Kemudian as-sabru 'alal adha fihi, yaitu tabah dan tangguh menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya, dalam berdakwah kepadanya. Karena poin yang keempat ini adalah poin yang penting untuk seorang tetap istiqomah di dalam tiga hal yang disebutkan di awal. Karena memang jalan menuntut ilmu, jalan mengamalkan ilmu, jalan mendakwakan ilmu adalah bukan jalan yang mudah, jalan yang penuh rintangan, penuh cobaan. Sehingga seorang haruslah memiliki kesabaran yang tinggi, memiliki pengorbanan yang luar biasa, sampai dia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hatta ya'tihul yakin, sampai mati. Ada perjuangan kita di dalam berilmu, mengamalkan ilmu dan berdakwah dalam ilmu ini sampai mati. Dan setan itu tidak akan melepaskan kita. Dia menginginkan kita su'ul khatimah. Dia menginginkan kita terjatuh di tengah jalan. Oleh karenanya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya husnul khatimah. Dan ini jalannya para para nabi dan rasul. Mereka telah lebih dahulu dari kita. Mereka merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga apa? Kalau kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta di dalam dakwanya. Oleh karenanya, sabar di jalan yang penuh terintangan, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar cobaan, semakin besar kesabaran ia curahkan, maka sebesar itu pula lah ganjaran ia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab ini membawakan dalil, wad dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus salihat, yang orang-orang yang melakukan amalan saleh, wa tawasaw bil haq. Mereka nasihat menasihati untuk menegakkan hak, wa tawa bis sabr, wa tawa bis sabr, dan nasihat menasihati untuk berlaku berlaku sabar. Jadi setelah penulis menyebutkan 4 poin ya, permasalahan yang harus kita ilmui, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kemudian bersabar. Beliau rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada dasarnya dalam penyebutan
Poin-poin empat yang disebutkan di awal tadi. Yaitu demi masa. Wal asr. Waktu zaman. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu-waktu asar. Karena kemuliaan waktu ini. Dan Allah subhanahu bebas untuk bersumpah dengan makhluknya. Beda dengan kita. Kita makhluk bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu bebas. Dan waktu ini wal asr itu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu adalah zaman di mana seorang beribadah kepada Rabbnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia benar-benar berada dalam kerugian. Semua manusia dalam keadaan merugi. Kecuali mereka yang dikecualikan. Ya. Orang-orang yang melaksanakan 4 poin setelah ayat ini. Mereka beriman, berilmu, beramal, dan bersabar. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Dan melakukan amal saleh. Mereka setelah berilmu, kemudian beramal. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya. Nasihat menasihati untuk menegakkannya hak, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan nasihat menasihati untuk berlaku berlaku sabar. Bersabar atas apa yang menimpa mereka dari berbagai cobaan di jalan menegakkan agama agama ini. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Law ma anzalallahu hujjatan, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujjah buat makhluknya tanpa hujjah yang lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujjah bagi mereka. Al-Imam Syafi'i, beliau adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Beliau imam yang terkenal, beliau pemilik mazhab fiqh, ya, fiqh Syafi'i. Dan beliau berkata berkenaan dengan surat ini, bahwasanya seandainya Allah hanya menurunkan surat ini sebagai hujjah buat makhluknya tanpa hujjah yang lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujjah bagi mereka. Karena apa? Beliau melihat karena kedudukan yang agung daripada surat ini. Walaupun tergolong surat ini dengan ayat-ayat pendek, sedikit, tapi ternyata mengandung makna yang sangat luar biasa. Kalau seandainya tidak diturunkan kecuali surat ini sebagai cahaya yang menerangi kehidupan mereka, maka telah cukup. Karena apa? Karena terkandung 4 hal, 4 tingkatan yang disebutkan di atas, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Jadi maksud perkataan beliau rahimahullah bahwa ayat ini cukup dalam memberi nasihat kepada mereka. Bukan maksudnya cukup surat ini untuk semua manusia dalam syariat Islam, tidak. Cukup untuk memberi nasihat bagi manusia. Kemudian muallif rahimahullah membawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah taala, Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, bab, ya, babul ilm, babul babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Wa dalilu qawluhu ta'ala, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya, bab ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalilnya firman Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada sembahan yang hak selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla qaul wal amal. Dalam ayat ini Allah memerintahkan terlebih dahulu untuk berilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Al-Imam Bukhari, beliau adalah ahli hadis,
Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, penulis kitab Sahih Bukhari. Beliau telah menulis sebuah kitab, ya, dalam hal ini, yaitu bab berkenaan dengan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Dan kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Sesungguhnya tiada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunlah atas dosamu. Di sini beliau beristimbat, ya, tentang pentingnya mendahulukan ilmu sebelum qaulul amal. Karena apa? Karena seorang yang berilmu, dia akan benar di dalam perkataannya dan benar di dalam amalannya. Kebalikannya, kalau seorang berkata dan beramal tanpa ilmu, maka dia bisa tersesat. Seperti tersesatnya orang-orang Nasrani. Ya, walad dhalin, orang-orang yang tersesat di surat Al-Fatihah. Oleh karena penting eh, seseorang berilmu sebelum dia berkata dan beramal. Sehingga apa? Kita melihat muallif rahimahullah di dalam kitabnya memulai al-mas'alatul ula, masalah yang pertama berkenaan dengan ilmu, kemudian beramal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Jadi ilmu berada di tingkatan yang pertama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran yang pertama untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan juga ikhwas sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang intinya adalah eh, penting bagi kita untuk mengetahui empat permasalahan ini yang menjadi kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.